Ya pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa dengan hukuman penjara seumur hidup. Kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan vonis tersebut, apakah tepat, apakah pantas, bersama dengan Bambang Rukminto selaku pengamat kepolisian dari ISISS. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fani. Waalaikumsalam, ya baik. Pak Bambang, sebelumnya Anda sempat mengatakan bahwa ini hukumannya atau vonisnya katakanlah tidak adil seperti itu. Harusnya bisa dihukum lebih berat lagi. Pertimbangannya apa Pak Bambang? Ya, Irjen Teddy Minahasa ini seorang penegak hukum. Dia menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Bintang 2 dengan artinya memiliki kekuasaan yang sangat besar, terus kemudian kewenangan yang sangat besar terkait dengan penegakan hukum. Kalau kemudian terlibat dalam peredaran narkoba, ini tentunya merusak marwah kewibawaan institusi lembaga yang melahirkan dan mendidiknya, yakni Polri. Itu satu. Kemudian kejahatan narkoba ini adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime, yang tentunya dampaknya juga sangat luas, apalagi yang terkait dengan barang bukti, penjualan barang bukti. Ini tentu sangat berat. Berlapis-lapis ya Pak Bambang? Barang buktinya sangat banyak 5 kilogram gitu loh. Artinya kalau kemudian hakim memberikan hukuman mengurangi dari tuntutan jaksa, tentunya jauh dari harapan masyarakat seperti itu, Pak. Oke, jadi sudah dia melakukan kejahatan atau pidana yang hitungannya standarnya luar biasa gitu, extraordinary crime, terus kemudian juga menggunakan wewenangnya juga dengan salah seperti itu, mengamankan barang bukti, kemudian juga memprosesnya dengan cara pidana lagi-lagi. Kemudian yang memberatkan lagi ketiga adalah karena dia perwira tinggi kepolisian, Jenderal Bintang 2 yang seharusnya menjadi sebuah role model itu atau sesosok role model gitu, tidak hanya untuk institusi kepolisian tetapi juga untuk masyarakat, begitu ya Pak Bambang? Benar, harusnya demikian. Seorang bintang 2 dengan prestasi yang diberikan catatan hakim luar biasa, tentunya Irjen Teddy ini luar biasa dan istimewa. Kalau kemudian ternyata dia melakukan pelanggaran seperti itu, asumsi yang muncul bahwa prestasi-prestasi yang dilakukan ini juga terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang serupa gitu. Saya tidak mengatakan bahwa terkait dengan peredaran narkoba, tapi asumsi yang muncul adalah pelanggaran-pelanggaran untuk membangun prestasinya. Makanya kalau kemudian hakim menjadikan prestasi itu sebagai pertimbangan, tentunya ini sangat naif sekali. Gitu. Makanya jaksa harus mengajukan banding ke depan agar sesuai dengan tuntutan di awal seperti itu. Jadi tidak hanya kuasa hukum ya Pak Bambang, jaksa juga harus mengajukan banding karena vonisnya lebih ringan daripada tuntutan. Harusnya demikian. Yang dicederai oleh Irjen Teddy Minahasa ini bukan hanya rasa keadilan publik, tetapi marwah lembaga Polri sebagai lembaga penegakan hukum gitu. Dengan menjual barang bukti ini tentunya akan menjadi dampaknya sangat besar bagi persepsi publik pada kepolisian bahwa personel kepolisian seorang bintang 2 itu bisa main-main jual beli barang bukti narkoba gitu. Di sisi lain kepolisian harus segera melakukan sidang komite kode etik profesi Polri untuk melakukan menggelar sidang dan kemudian menjatuhkan vonis sanksi berat, ya ini PTDH tidak perlu menunggu inkrah sampai banding atau sampai kasasi atau sampai menunggu PK, tetapi proses ini harus sudah dilalui sesegera mungkin seperti itu. Oke, tidak perlu menunggu hasil atau pidananya inkrah, tetapi kode etik ini juga bisa langsung disegerakan seperti itu. Nah Pak Bambang, tapi kita tahu begitu kalau misalnya namanya transaksi narkoba atau katakanlah praktek jual beli narkoba ini kabarnya memang sudah cukup lama beredar atau berjalan begitu di kalangan perwira institusi kepolisian, dikarenakan memang ya kerjasama, kemudian juga katakanlah penindakannya ini kan bersinggungan begitu dengan pihak-pihak yang kita tahu lah gitu, tidak usah disebut, kuasanya juga cukup masif begitu, masih masif di kalangan akar rumput atau di bawah seperti itu. Dengan adanya sidang kode etik ini Pak Bambang, apakah ekspektasinya
penegakan, kemudian juga mungkin penelusuran begitu terhadap mafia-mafia tanda kutip yang ada dalam institusi kepolisian, ini juga bisa dilakukan, ditelusuri? Harapannya demikian ya. Kawan-kawan yang terlibat ini membuka jaringannya gitu. Tapi saya yakin itu tidak akan sesederhana itu, karena mereka pun tentunya juga akan saling melindungi jaringannya seperti itu. Tetapi sidang Komite Kode Etik itu harus segera digelar untuk memberikan efek jerah kepada personil-personil yang lainnya, agar ke depan tidak melakukan pelanggaran serupa seperti itu. Karena meskipun Irjen Teddy Minahasa ini ditangkap dalam kasus narkoba, fakta-fakta yang terjadi di lapangan masih banyak personil-personil yang menyalahgunakan kewenangannya dalam peredaran narkoba ini gitu. Makanya kalau Kapolri komitmen dan konsisten terkait bersih-bersih di internal, ini harus segera digelar, dan bagi personil yang melakukan pelanggaran terkait kejahatan luar biasa, itu harus segera dilakukan sidang etik dan kemudian diberikan sanksi berat, PTDH atau pemecatan gitu. Kalau tidak, lumbung yang bernama institusi Polri ini akan tetap dikuasai oleh tikus-tikus dalam tanda kutip, oknum-oknum yang berperilaku seringkali melakukan pelanggaran-pelanggaran dan menggerogoti kewibawaan Polri seperti itu. Pak Bambang, yang juga saya penasaran begitu terkait dengan vonis yang dijatuhkan kepada Irjen Teddy Minahasa ini. Kalau kita komparasi dengan vonis yang dijatuhkan oleh sesama perwira tinggi kepolisian sebelumnya, Verdi Sambo, vonisnya mati, pidana mati. Kemudian ketika kita melihat kejahatan yang dilakukan atau pidana yang dilakukan oleh Teddy Minahasa ini sifatnya extraordinary crime, dan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf, tetapi vonisnya lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Ada perspektif atau katakanlah presiden tersendiri begitu yang meliputi apa pertimbangan majelis hakim untuk menurunkan vonis untuk masing-masing ini. Yang satu pidana mati, yang satu kejahatan extraordinary tapi seumur hidup, lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Ya itu mungkin ranah di peradilan ya, dan memang hak hakim untuk memutuskan. Tentunya hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Tetapi saya mencatat bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim itu terkait dengan bukti-bukti atau bukti materi atau fakta-fakta yang ada di persidangan. Saya rasa seperti itu. Tapi lagi-lagi terkait dengan ekspektasi masyarakat, ini tentunya sangat jauh dari ekspektasi masyarakat terkait dengan komitmen kepolisian dalam pemberantasan narkoba gitu. Kalau ekspektasi masyarakat, kalau ini pelanggaran dilakukan seorang petinggi Polri bintang 2, tentunya hukumannya harus lebih diperberat dibandingkan masyarakat umum biasa gitu. Karena tentunya sangat mencederai rasa keadilan dan kemudian merusak kepercayaan masyarakat pada institusi kepolisian gitu. Kalau tidak, lagi-lagi dunia peradilan kita terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum penegak hukum ini masih diasumsikan tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas seperti itu. Oke, kita melihat dari penetapan ini atau nanti bagaimana hukum yang inkrah begitu. Tapi lagi-lagi nih juga yang ditakutkan, kalau misalnya seorang perwira tinggi kepolisian begitu ya mendekam di penjara gitu. Sementara kita tahu juga ada praktek mafia atau tikus-tikus juga yang meliputi lapas atau lembaga pemasyarakatan seperti itu, rutan, kemudian juga kalau perwira tinggi kepolisian dikhawatirkan juga mendapat sebuah penanganan yang berbeda begitu dibanding narapidana biasa begitu. Apa yang bisa Anda katakanlah lagi-lagi imbau terutama kepada para penegak hukum? Ya, lagi-lagi saya sering menyoroti terkait dengan kontrol dan pengawasan ya. Kontrol pengawasan ini bukan hanya pada institusi kepolisian, tetapi juga di ranah Kemenkumham, terutama di ranah rutan ya. Karena seringkali kalau sekarang muncul isu-isu terkait dengan bisnis narkoba di lapas, kemudian bagaimana privilege bagi kalangan atas, elit-elit di lapas, seperti itu memang faktanya ada, dan itu makanya perlu ada kontrol dan pengawasan yang lebih ketat terkait dengan praktek-praktek seperti itu. Tanpa ada kontrol dan pengawasan yang ketat, hal serupa akan terus terjadi gitu. Siapa yang mengkontrol tentunya
negara itu harus membentuk semacam lembaga pengawas terkait dengan itu semua itu. Kepolisian mungkin dengan meningkatkan kewenangan Kompolnas sehingga lebih berani untuk melakukan pengawasan dan kemudian memberikan teguran terkait pelanggaran-pelanggaran. Kemenkumham mungkin juga dibentuk seperti itu, bisa melibatkan berbagai pihak untuk melakukan pengawasan seperti itu. Oke, Pak Bambang, mungkin ini juga sebagai apa ya, katakanlah closing statement atau ya lagi nggak closing statement sih, karena kita masih akan tetap memantau pergerakan dan juga upaya dari kepolisian sendiri begitu ke depannya. Ketika kita melihat ya 2 tahun terakhir begitu Pak Bambang, headline dari media massa dihiasi oleh tindak pidana yang cukup menyita perhatian publik dilakukan oleh 2 petinggi perwira tinggi polisi begitu, nggak main-main, bintangnya nggak main-main gitu, Verdi Sambo, Irjen Pol dan juga Irjen Teddy Minahasa seperti itu. Kira-kira Pak Kapolri apalagi yang bisa dilakukan gitu melihat ya 2 patinya seperti ini? Ya, saya melihat pernyataan Kapolri terkait dengan yang sangat dramatis ya. Pernyataan Kapolri tentang ikan itu busuk bukan dari ekornya, tapi dari kepalanya dan harus mau memotong kepala yang busuk itu harus benar-benar dilakukan. Kalau Kapolri tidak benar-benar melakukan apa yang disampaikan itu, ya lagi-lagi bahwa pernyataan-pernyataan itu hanya sekedar retorika atau angin surga saja untuk menyenangkan masyarakat. Tapi faktanya petinggi-petinggi yang melakukan pelanggaran itu tidak diberikan sanksi yang lebih keras. Harusnya semakin tinggi jabatan seseorang itu tanggung jawabnya semakin besar dan sanksinya pun juga harus besar. Bukan dicopot tapi kemudian dipromosikan, tapi benar-benar harus dipotong seperti janji Pak Kapolri seperti itu, Pak. Kita harapkan agar ya pernyataan Kapolri yang sebenarnya tidak hanya berkesan tegas begitu, tapi juga berkesan personal karena ini adalah marwah dari institusi yang sedang dipimpin olehnya. Ini ya dilakukan secara dari hulu mau sampai dengan ke hilir begitu ya Pak Bambang, dan kejadian-kejadian seperti ini tidak lagi dilakukan begitu terutama oleh perwira tinggi kepolisian. Pak Bambang, terima kasih sebelumnya atas insight yang komprehensif dalam MNC News Prime malam hari ini. Sehat selalu ya Pak ya. Kita ketemu lagi lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam.